Oke guys, nah kalau tadi kita udah belajar mengenai kuadrat, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sekarang gimana kalau kita belajar mengenai persamaan trigonometri tapi bentuk aljabar? Wow, aljabar Pak. Saya sudah dengar kata aljabar aja udah deg-degan. Iya, aljabar. Nah, di sini maksudnya aljabar adalah teman-teman lebih dituntut ke gimana cara mengotak-atik, mencari cara bagaimana mendapatkan nilai itu. Seperti layaknya kalian membuktikan suatu ruas kiri menjadi ruas kanan. Nah, sama. Tapi ini ya bedanya kita mencari nilai x-nya karena kan persamaan, berarti ada punya himpunan penyelesaian. Nah, kalau menggunakan aljabar, teman-teman bakal nanti bermain di sudut rangkap, sudut paruh, identitas, jumlah dan selisih dua sudut, jumlah dan selisih sinus kosinus, perkalian, dan segala jenis tentang trigonometri. Itu aljabar. Jadi lebih luas lingkupnya. Tapi karena kita tidak terlalu luas, dimana karena keterbatasan waktu juga, jadi kita persempit aja ruangnya gitu ya. Jadi intinya bentuk aljabar itu seperti itu. Jadi sangat luas dan tentu sangat juga banyak rumus yang digunakan. Bisa jadi satu soal itu bisa dikerjakan dengan 3 rumus. Nah, seperti teman-teman pernah mengerjakan soal-soal sebelumnya ya. Nah, sekarang apa sih bedanya soal-soal sebelumnya dengan soal yang ini? Sama sebenarnya, hanya saja ketambahan persamaan trigonometri gitu ya. Nah, teman-teman juga udah tahu ini rumus identitas trigonometri dan ini rumus sudut rangkap trigonometri. Ini yang sering digunakan sih sebenarnya. Ada juga sudut paruh, ada juga rumus jumlah dan selisih gitu ya. Itu juga sering digunakan gitu ya. Itu juga jangan dilupakan karena udah pernah saya ajarin ya. Nah, langsung aja ke contoh soal, karena trigonometri tanpa latihan soal itu kayak makan sayur bayam tanpa nasi. Nah, nggak ada hubungan Pak. Oke, next. Kita coba nomor 1 ya guys. Nomor 1 itu lihat, Pak ini bisa pakai kuadrat. Yakin? Yakin Pak. Tapi di sininya kok sini ya Pak ya? Kan harusnya cos. Nah gitu ya. Jadi bisa pakai kuadrat, tapi kita lihat apakah kosinus ini, cos kuadrat x ini bisa kita ubah ke dalam sin. Bentar Pak, saya lihat ke atas dikit. Ternyata kalau ini saya buat sama dengan, saya bisa tuliskan kayak gini Pak. Nah, dalam bentuk sin. Nah, lakukan itu ke sini. Oh, berarti jadinya gimana nih? Bentuk cos kuadrat x jadinya 1 dikurangi sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 1 ya guys ya. Nah, sekarang semua pindahkan ke kanan deh. Jadi sin kuadrat x dikurangi harusnya. Dikurangi sin x. Nah, satunya pindah ke kiri jadinya sama dengan 0 gitu ya. Nah, Pak ini bisa dimisalkan? Bisa, tapi kalau misalkan kita nggak misalkan juga nggak masalah. Sekarang kan ini punya sin, saya keluarkan sinnya. Sin x buka kurung sin x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini kan kita dapatnya gini, sin x sama dengan 0 atau sin x sama dengan 1. Ada 2. Kalau yang kemarin itu kan tidak memenuhi salah satu aja kita pakai. Ini dua-duanya kita pakai nih guys. Nah, sekarang kita cari nilainya. Lihat, saya sudah pernah menjelaskan ketika sin x sama dengan 0, K-nya dikalikan dengan berapa? 360 Pak. Kalian tidak melihat ya, berarti tidak menyimak berarti. K-nya dikalikan dengan 180. Bagi yang belum paham, silakan lihat video di pojok kanan atas ya. Nah, sekarang berarti bentuk ini sama aja kita bisa ganti dengan sin x sama dengan sin berapa? Pak, saya mau pakai sin 0, sin 180, 360 bedanya apa? Sama, nggak ada bedanya. Lebih enak pakai sin 0 derajat karena 0 itu kan sama aja kayak suatu bilangan ada tetapi sering tidak ditulis gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan x sama dengan alfanya kan 0 ditambah k dikali 180 derajat. Nah, sekarang k-nya bilang genap. Misalkan kita mendapatkan interval dari 0 sampai 360 ya. Berarti kalau k-nya 1, k-nya 0 dulu deh Pak. K-nya 0, x-nya berapa? X1-nya 0 derajat. Ketika k-nya 1, x1-nya berapa? 180 derajat. Ketika k-nya 2, x1-nya berapa? 360 derajat. Oke, apakah ketika x-nya 3 masih memenuhi di sini? Enggak ya, cukup sampai k sama dengan 2 aja. Apakah ada x2? Ada Pak. Nah, itu adalah kaum-kaum yang tidak pernah menyimak. Atau ketika saya meet, PUBG aja lah. Nah, gitu ya. Tidak ya, jadi cuma ada x1 aja, tidak ada x2. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman bisa lihat lagi juga video di atas ya. Nah, sekarang ini udah kelar nih. Kita kelarkan di sini lagi. Sin x sama dengan 1. Sin berapa yang 1 Pak? Sin 90 mungkin Pak? Iya, bukan mungkin ya, tapi memang
sin 90. Bisa pakai sin 270, sin berapa lagi misalkan selain 90, itu juga bisa dipakai gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah sekarang kita pakai X1 nya dulu. X1 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita jalankan K nya. Ketika K nya 0, X1 nya berapa guys? 90. Kalau K nya 1 mungkin nggak? Oh nggak mungkin Pak, berarti cukup sampai di sini aja. Oke, sekarang kita muatkan K nya 2, X2 ya. Berarti X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa? 90 derajat ditambah K dikali 360. Nah sekarang X2 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama ya, jadi K nya 0, X2 nya juga 90 derajat. Nah sekarang HP nya berapa? Kita kumpulkan. Nah urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 0, 90, 180, 360 gitu. Ini adalah HP nya. Jadi caranya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi pakai rumus sudut rangkap dulu baru dapat gitu. Bisa ya? Oke guys, sekarang kita contoh soalnya nomor berapa nih? Pak saya request Pak nomor berapa Pak? Nomor 3. Oke, kita kerjakan nomor 3 ya. Ada requestnya nomor 3 Pak, padahal saya request nomor 2 lah Pak. Gak apa-apa, saya kerjakan nomor 3, teman-teman nomor 2. Nah nomor 3 ini bisa nggak dimisalkan? Nggak bisa Pak. Lihat di sini sudut rangkap, berarti bisa kita aljabarkan ya, atau bisa kita jabarkan. Sudut rangkap untuk sin 2x itu berarti bisa kita tulis dalam bentuk 2 sin x dikali dengan cos x. Oke. Nah sekarang triknya gimana? Ya udah tinggal kita ganti sin 2x dengan ini aja. Jadi 2 sin x dikali dengan cos x ditambah sin x sama dengan 0. Punya sin kita keluarkan. Sin x buka kurung 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Oke guys. Nah sama aja kita tulis dalam bentuk gini. Sin x sama dengan 0 atau 2 cos x sama dengan negatif 1 atau cos x sama dengan negatif 1 per 2. Nah ketemu lagi nih, sin x sama dengan 0. Berarti caranya gimana? Sin berapa yang menghasilkan 0? 0 derajat ya. K nya berapa? 180. Pinter, berarti nggak main PUBG lagi nih. Nah berarti X1 sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ketika K nya 0, X1 nya 0. Ketika K nya 1, X1 nya 180. Ketika K nya 2, X1 nya berapa? 360. Lupa, emang kita sampai 360? Hehe, saya tambahkan ya syaratnya. Nah gitu. Kemudian ini cos x sama dengan negatif setengah. Cos berapa yang menghasilkan negatif setengah? Cos berapa yang menghasilkan setengah? Cos 60 ya Pak. Nah kita lihat kuadran berapa cos itu bernilai negatif, bernilai positif, berarti di sini dan di sini. Berarti sini negatif. Nah berarti kuadran 2 tinggal 180 dikurangi 60 aja. Oh cos 120. Nah gini. Berarti kita tinggal buat X1 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lupa kok 360 di sini 180. Lihat lagi video yang udah saya kasih gitu ya. K-nya sama dengan 0, X1-nya 120. K-nya 1 mungkin? Enggak. K-nya 2? Enggak. Negatif? Enggak. Cukup ya. X2 sama dengan, nah kalau di sini positif, X2-nya pasti negatif kalau cos ya. Ditambah K dikali 360 derajat. Kalau K-nya 0 mungkin enggak guys? Enggak Pak, negatif. Berarti K-nya berapa? 1. Oke. Kalau K-nya 1, ini X2 ya. K-nya 1 berarti berapa nih? 240 derajat. Oh, memenuhi dia. K-nya 2 mungkin enggak? Enggak Pak, kegedean. Oke, berarti ini aja ya. HP-nya berapa? 0. 120, 180, 240, 360 derajat. Ini adalah HP-nya gitu ya. Jadi kalau model aljabar itu bentuknya kayak gini. Jadi kita harus kayak step dikit lebih panjang buat dapat hasilnya. Oke, bisa ya, gampang Pak, EZ kali. Oke, silakan kerjakan nomor 2 dan nomor 4 sebagai latihan. Oke, bisa ya.